Kita lanjutkan untuk kitab sholatnya nggih. Terakhir kemarin kita membahas tentang hadis arba'in yang ke-10. Sudah separuh jalan insya Allah, tapi prinsipnya sudah sampai insya Allah. Untuk kitab sholat sampai mana Pak kemarin Pak? Di pertemuan sebelumnya berarti sudah sampai iftitah selesai belum? Sudah nggih. Isti'adah sudah belum? Sunnah isti'adah belum nggih. Kata saya belum nggih. Jadi di antara sunnah-sunnah sholat kita bacakan ulang nggih. Yang pertama mengangkat kedua tangan kita sudah bahas, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita sudah bahas, membaca doa iftitah juga kita sudah bahas insya Allah, termasuk maknanya kemarin sudah sedikit banyak dibahas nggih, khususnya yang wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya kita sudah bahas insya Allah. Dan itu termasuk redaksi yang sangat panjang di antara yang ada, sehingga saya berharap nanti yang lain bisa dikembangkan sendiri untuk maknanya. Kita sekarang masuk ke sunnah yang keempat, yaitu doa isti'adah, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah iftitah maka sunnahnya adalah kita membaca isti'adah sebelum ucapan basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Di antara dalil umum tentang isti'adah, berarti ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat, adalah Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Quran surah An-Nahl ayat ke-98, yaitu fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi memang Allah sendiri yang perintahkan langsung. Makanya kalau anak-anak kita mau membaca Al-Quran, ya diingatkan, jangan lupa untuk membaca isti'adah, atau sering kita kenal dengan istilah ta'awud. Biasanya kalau di TPQ itu pertama gitu, ta'awud basmalah gitu biasanya. Jadi memang itu standar ya untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik insya Allah. Jadi sekali lagi dalil umumnya adalah Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bahwa jika kita membaca Al-Quran, kata Allah, maka minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, di sini disebutkan kata-kata fa'idza, jika engkau hendak, berarti ini keinginan atau iradah, menunjukkan bukan fi'il amr, maksudnya tidak menimbulkan hukum wajib, tapi menimbulkan hukum sunnah. Adapun manfaatnya yaitu mencegah munculnya was-was atau was-was syaitan. Jadi fungsi utamanya adalah menghindarkan was-was. Kita tahu dalam pembahasan Quran surah An-Nas dulu, kalau masih ingat, di antara yang menjadi bibit semua keburukan itu was-was syaitan. Maka kita membaca Al-Quran pun untuk hal yang baik juga tetap memohon perlindungan pada Allah dari was-was syaitan. Kemudian sekarang kita lihat pendapat beberapa mazhab di dalam menyikapi ucapan isti'adah ini. Karena sekali lagi kita belajar fikih itu selalu berhubungan dengan apa yang sudah dikodifikasi oleh ulama-ulama sebelum kita, yang memudahkan kita di dalam peribadahan, dan kita menjadi luas di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan insya Allah. Yang pertama pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua. Menurut pendapat mazhab Hanafi, sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah, dan dibaca di rakaat pertama saja. Ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi kalau ada yang saya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
hanya di rakaat pertama saja. Ini di antara pendapat di dalam mazhab Hanafi. Ucapannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengucapkannya harus betul. Jadi jangan keliru. Maka supaya yakin, lihat lagi tulisannya, tulisan Arabnya, sehingga kita membacanya dengan betul. Bukan au, bukan alif dan hamzah, bukan au tapi au, kan beda nih. Kalau o pakai hamzah itu di sini getarnya, o, tapi kalau au kan di sini di tengah. Jadi ini harus dibedakan. Kemudian dibaca oleh siapa? Dibaca oleh baik imam, makmum maupun sholat munfarid, sholat sendirian. Bagaimana dengan makmum masbuk? Makmum masbuk tidak perlu kalau tidak punya cukup waktu. Jadi sebagaimana Al-Fatihah, statusnya kalau masbuk maka menyesuaikan kondisi terakhir dia bertemu dengan imam. Nah, sekali lagi, karena ini permohonan perlindungan kepada Allah, maka ucapannya harus betul, harus betul. Jangan sekali-kali ditukar hurufnya gitu. Jangan hamzah jadi ain, dan ini sering terjadi. A'udzu billah, itu sering terjadi. Jadi diperhatikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu. Kemudian juga sering to, to itu jangan seperti tak, jadi tebel. To dengan tak itu tempat keluarnya huruf itu sama, bedanya cuma tebel sama tipis tok. Nah, ini dilatih di rumah, Kemudian dzu juga sebagaimana kita pelajari dulu di beberapa kalimat yang lain, juga diperhatikan, jangan sampai ketukar dengan dal, karena dal dengan zal itu beda, harus dibedakan. Sebagian ada yang mengucapkan dal itu dengan dal, saya tidak tahu itu, tapi sebagian qori yang terkenal di Indonesia juga kadang-kadang masih baca seperti itu. Saya nggak tahu riwayatnya. Setahu saya dal itu bukan dal, bukan dinding maksudnya. Yang di sini zu, ini za, juga bukan za, bukan auzu. Ini juga sering ketukar-tukar, Kemudian billah, billah tentu saja di situ ditekan karena ada tasdid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi billah. Kemudian karena lafzul jalalah diawali dengan kasroh, maka lanya tipis, bukan billo, gitu. Kemudian sering juga terjadi kekeliruan itu di bagian minasyaitun, karena minasyaiton, itu kadang-kadang. Ini harusnya langsung masuk ke sya karena tasdid, minasyai. Kemudian syai bukan sai. Kadang-kadang kita di Indonesia terbiasa a'udzu billahi minasyai, kayak gitu. Padahal kan syai, gitu kan. Itu juga diperhatikan. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka tentu saja ucapannya harus betul. Kemudian kasroh di nirojim juga jangan dipanjangin, minasyaitonir, jangan nirojim, jangan nirojim, gitu. Kadang-kadang suka keliru juga di situ. Makanya sekali lagi nanti dilihat lagi tulisannya, jadi nanti di rumah lihat di internet kan banyak tulisan ta'awud, nanti dibaca supaya makhrajnya betul.
Kemudian pendapat di mazhab Syafi'i sunnah pada setiap rakaat. Ini yang sering saya pakai, yang sering saya pakai ini, yaitu saya baca ta'awud itu di setiap rakaat. Kemudian pendapat mazhab Hambali sunnah pada rakaat pertama saja, sebagaimana pendapat di mazhab Hanafi. Adapun pada rakaat lainnya tidak ada anjuran. Kemudian di mazhab Hambali itu ta'awudnya ada redaksi yang sedikit berbeda. Ada beberapa redaksi. Salah satu yang dipakai di mazhab Hambali adalah a'udzu billahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu. Jadi kalau dengan bertemu redaksi yang seperti itu juga ta'awud yang sahih, yang betul. Nah, di mazhab Malik agak sedikit berbeda pendapatnya nih. Menurut pendapat Malik, makruh pada sholat wajib baik siriyah maupun jahriyah. Jadi menurut mazhab Malik itu di seluruh sholat wajib itu membaca ta'awud itu makruh. Nanti ada hubungannya, nanti kita terangkan belakangan. Kemudian pada sholat sunnah siriyah diperbolehkan. Ba'da maghrib dengan siriyah maka dibolehkan membaca ta'awud menurut pendapat mazhab Malik. Makruh pada sholat sunnah jahriyah, sholat taraweh ngimam misalnya, maka makruh. Kemudian ada beberapa pendapat khusus para ulama, yaitu Imam An-Naqqasi dari Imam Atha mengatakan hukumnya wajib membaca ta'awud. Jadi memang bervariasi sekali pendapatnya. Imam Ibnu Sirin, Imam An-Naqqai mengatakan wajib. Ini yang saya sebut nama-nama itu imam besar semua. Saya nggak mungkin terangkan. Jadi sekali lagi pendapat di mazhab Malik seperti itu, tapi juga ada sebagian pendapat para ulama yang secara khusus menyebutkan wajib. Kemudian mereka membaca pada tiap rakaat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Quran ayat 98 tadi, An-Nahl 98 lagi yang bersifat umum. Berdasarkan Quran surah An-Nahl 98 yang bersifat umum. Jadi secara umum disimpulkan sunnah di rakaat 1, rakaat berikutnya berselisih pendapat. Berselisih pendapat secara umum, perkecualian di mazhab Malik. Jika ingin menggunakan salah satu mazhab diperbolehkan dan tidak saling menyalahkan dan tidak mencampur adukan, karena masing-masing mazhab memiliki ijtihadnya masing-masing yang sama-sama kuat. Jadi kalau asal masuk dalam pendapat 4 mazhab itu, maka itulah yang diakui secara keseluruhan ulama masuk ke ahlu sunnah wal jamaah. Jadi penting untuk kita pahami supaya kita bisa menghargai pendapat dari beberapa ulama. Dan ini baik sunnah seperti itu baik, karena kadang-kadang perbedaan pendapat dalam beberapa kasus itu bermanfaat. Contohnya misalnya hukum 3 mazhab mengatakan wajib laki-laki ke masjid untuk sholat fardu, tetapi di mazhab Syafi'i dikatakan apa? Mustahab, sunnah yang sangat ditekan. Nah, ini untuk menghadapi keadaan di mana misalnya memang betul-betul karena satu udzur kita nggak bisa. Jadi bayangkan kalau misalnya seluruh mazhab berpendapat itu haram, berarti kalau wajib, berarti kan dia kalau nggak berangkat haram, ya kan? Berarti berdosa. Kita masuk ke sini tiba-tiba di depan ada tabrakan, orang ketabrak motor, udah iqomah, kita nolongin atau kita berangkat. Kalau hukumnya semuanya mengatakan wajib, maka kita harus berangkat ke sini. Tetapi karena ada pendapat di mazhab Syafi'i sehingga kita ada keringanan di situ, sehingga ketika ada udzur seperti itu kita tolongin orang dulu. Berarti resikonya kita kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Nah, ini loh pentingnya kita memahami hukum, sehingga situasinya tercover semua. Dan saya yakin bagian dari takdir Allah untuk kita semua adanya orang-orang hebat seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kita dalam melaksanakan fikih itu menjadi luas dan dimudahkan insya Allah. Nah, ini tentang isti'adzah. Kemudian berikutnya kita membahas sunnah membaca basmalah.
Jadi setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim secara sir maksudnya. Nah, sekarang kita lihat sunnah dibaca secara sir. Ini sub pembahasan di kebanyakan mazhab, khususnya mazhab Hambali. Nah, sekarang kita lihat secara umum, tentang apakah kita membaca basmalah atau tidak sebelum Al-Fatihah. Ini juga masuk di dalam sub pembahasan tersendiri. Kenapa ini dibahas? Ini penting karena di masyarakat gara-gara soal basmalah ini orang berselisih paham, agak runcing. Kalau misalnya jenengan di kampung ngimami kok tidak dijahar bismillahnya, itu bisa ditarik ke belakang gitu. Ada mahasiswa dari Jogja datang ke kampung di Cilacap. Di sana kan 98% NU yang pasti dijahar. Ketika ngimam nggak dijahar bismillah, jahar itu dikeraskan maksudnya gitu. Tidak dikeraskan, itu ditarik ke belakang. Oh, cilik orang ngerti apa-apa. Aku sing imam, kayak gitu. Terjadi seperti itu, karena memang ini pembahasan ini penting. Dan ini persoalan basmalah ini itu berangkat dari apakah basmalah masuk bagian ayat Al-Fatihah atau tidak. Itu dulu. Jadi ini timbul soal karena dari sini. Bismillah itu masuk Al-Fatihah atau bukan? Kemudian Bismillah itu masuk masing-masing surat atau tidak? Jadi nggak lihat cetakan Al-Quran Utsmani yang menjadi cetakan standar sekarang untuk para penghafal, yang 15 baris di dalam satu halaman itu. Jangan lihat di dalam cetakan itu, maka jangan melihat akan terlihat Bismillah itu menjadi ayat 1 di dalam Al-Fatihah, ya enggak? Iya toh? Ya kan? Kemudian sekarang pertanyaannya, lantas Bismillah yang di antar surat itu apakah itu ayat 1 masing-masing surat? Bukan kan? Ya kan, bukan. Kenyataannya kalau jangan ditanya surah Al-Kautsar itu berapa ayat? 3, ya kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan 3. Berarti Bismillah tidak masuk dalam ayat itu. Jadi ini sepakat para ulama bahwa Bismillah tidak masuk masing-masing ayat. Berarti itu pemisah antar surat, ya kan? Yang kita tahu jumlahnya di dalam Al-Quran ada 114. Sesuai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sesuai dengan jumlah suratnya, ya kan? Di dalam Al-Quran ada 114 surat, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga 114. Walaupun di surat Al-Bara'ah, yaitu surat ke-9, itu tidak ada Bismillahnya. Kemudian lantas di mana Bismillah ditemukan? Ditemukan di dalam Quran surah An-Naml ayat ke-30. Ya kan, Quran surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, isinya bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jumlah bismillah di dalam Al-Quran genap menjadi 114. Nah, sekali lagi, apakah bismillah masuk ke Al-Fatihah? Ini diperselisihkan. Bahwa Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang, iya, sepakat seluruh ulama. Tetapi Bismillah masuk atau tidak, ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Walaupun pendapat yang lebih besar mayoritas Bismillah masuk ke Al-Fatihah sebagai ayat 1. Status Bismillah ini menjadi penting. Kalau dia bagian dari Al-Fatihah, berarti konsekuensinya harus dibaca karena dia bagian dari rukun sholat, ya toh. Kita pernah bahas la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau Bismillah bagian dari Al-Fatihah, berarti ikut bagian rukunnya, sehingga kalau tidak dibaca ya batal sholatnya.
Makanya nanti keputusan jenengan mengambil salah satu pendapat menjadi sangat penting. Kalau jenengan meyakini bahwa bismillah termasuk Al-Fatihah, kemudian jenengan lupa nggak dibaca, ya batal sholatnya. Gitu. Jadi berangkat dari sini perbedaan persoalan bismillah ini. Nah, secara umum kebanyakan pendapat adalah masuk di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bismillah bukan dari bagian dari Al-Fatihah? 7 ayatnya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Kalau 7 ayat kan harus sama, maka di ayat yang terakhir itu di poro 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1. Ayat 6 berarti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7. Itu okay. Sementara yang kita pahami sekarang di dalam Al-Qur'an kan 1 ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Ayat ke-7, ayat terakhir, dengan asumsi bahwa bismillah masuk di Al-Fatihah. Jadi masing-masing pendapat itu bisa dipahami maksudnya, tidak menyalahi asalnya Al-Fatihah yang disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Kita bahas beberapa hadis nanti, jadi kita bisa menyimpulkan bagaimana pendapat para imam madzhab terkait dengan hal ini. Pertama, dalil dari hadis dari Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik. Kata beliau, "Sholaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman." Aku sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian dikatakan, "Wa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna fi awali qiraatin wala fi akhiriha." Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim baik di awal surat maupun di akhir surat, karena beliau memulai di sini dengan layat kuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha, tetapi langsung ke alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini nanti menjadi dalil tentang Rasulullah menjahar atau tidak. Ini bukan dalil bismillah bagian atau bukan dari Fatihah, tapi ini dalil tentang Rasulullah mengeraskan atau lirih. Nanti saya bahas satu-satu. Al-Aswad berkata, aku sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam jumlah yang banyak. Di sini bukan 70 kali sholat, dan tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalil Anas bin Malik ini merujuk kepada ucapan bismillahirrahmanirrahim tetapi tidak dikeraskan. Kemudian tidak mungkin Nabi mengeraskan bacaan basmalah pada sholat 5 waktu dalam sehari dan seterusnya, mukim maupun bepergian. Sementara sahabat tidak mendengarnya, itu nggak mungkin gitu. Jadi ini pendapat yang menguatkan tentang bacaan basmalah Rasulullah yang sir. Kemudian untuk ulama yang menyebut bahwa termasuk bagian dari Al-Fatihah gitu, itu berpendapat dengan beberapa dalil yang terkait. Saya bacakan beberapa hal. Karena ini termasuk pendapat yang kuat. Jadi bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Fatihah itu pendapat yang lebih kuat.
tinjauannya adalah dari tinjauan qiraah nggih. Dalam sebagian riwayat yang sahih itu lebih merujuk ke bahwa bismillah itu bacaan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Nah, kita lihat di beberapa madzhab nggih, kebanyakan pendapat di Hanifiyah nggih, kebanyakan pendapat di madzhab Hanafiyah dan Malikiyah nggih, bukan bagian dari Al-Fatihah, khususnya Malikiyah nggih. Khususnya di pendapat madzhab Malikiyah itu mereka menganggap bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini madzhab yang besar ya, ini gurunya Imam Syafi'i di Maroko itu termasuk yang pakai ini. Dalilnya adalah, jadi dalil yang menunjukkan bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis qudsi. Hadis qudsi berarti firman Allah yang bukan Al-Quran, disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasanya dikatakan qallallahu azza wa jalla, Allah berfirman. Kata Allah, ini juga pelajarannya besar di hadis ini, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku, kata Allah, membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi makanya kalau jenengan mau Al-Fatihah sebenarnya fikihnya diputus-putus, itu berdasarkan dalil ini. Berdasarkan dalil ini. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun secara qiraah itu betul gitu. Tetapi kalau berdasarkan dalil ini, maka sebaiknya diputus-putus. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Karena ini dalil ini. Qasamtu nggih sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi antara aku dan hambaku tentang sholat ini menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qolal abdu, ketika hambaku mengucapkan, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, qallallahu azza wa jal, Allah berfirman, hamidani abdi, kata Allah, hambaku memujiku. Kita tahu kita berhadapan-hadapan dengan Allah ketika sholat. Allahu akbar, kita menghadap Allah. Ketahuilah, kata Allah, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jal hamidani abdi, hambaku memujiku kembali. Makanya diputus-putus ya. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jal, qala Allahu azza wa jal majadani abdi. Itu berarti hambaku, majadani abdi itu hambaku memuliakanku. Ketika jangan mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berfirman majadani abdi, hambaku memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang penting banget nggih. Qala Allahu azza wa jal, hadza, ini yang dijawab sama Allah, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku untuk hambaku ma sa'ala, apa yang dia kehendaki, apa yang dia minta. Kita minta apa? Nanti akan minta ihdinas siratal mustaqim. Ini kan jalan keselamatan. Jadi kalau kita sholatnya benar, sesungguhnya kita itu akan dijamin oleh Allah untuk mendapatkan jalan ke surga. Jadi begini nih keterangannya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka dikatakan hadza li abdi wali abdi masalah. Ini bagian dari bagian hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti kita dikabul permintaan
minta jalan lurusnya. Nah, kita perhatikan di dalam dalil ini terkait dengan soal bismillah adalah ada kalimat qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, dibagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Di sini tidak disebutkan faida qala abdi bismillahirrahmanirrahim, paham? Di sini tadi apa kalimatnya? Faida qala alhamdulillahi rabbil alamin, langsung ke alhamdulillah. Ini menjadi pendapat di mazhab Malik mengatakan bahwa Al-Fatihah itu tidak masuk di dalamnya bismillah dari dalil ini, karena di dalam hadis qudsi Allah sendiri yang sebutkan bahwa ketika dibagi antara aku dengan hambaku tentang sholat, maka memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebut bismillah. Nah, inilah pentingnya kita belajar dari bisa menghargai pendapat nih. Yang tidak pakai bismillah ini dalilnya seperti ini, juga dalil yang kuat, bukan dalil sembarangan maksudnya, bahkan ini hadis qudsi. Yang kedua tadi hambaku kembali memujiku, hamidani abdi, setelah memujiku memuliakanku, maliki yaumiddin majjadani abdi. Itu sama, hamidani abdi. Yang pertama hamidani abdi, kemudian yang ar-Rahman hamidani abdi, yang maliki majjadani abdi. Itu. Jadi hambaku memujiku, hambaku memuliakanku. Gitu. Memujinya double. Kan kita mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, berarti kan memang pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil di sebagian mazhab, khususnya mazhab Malik, bahwa tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sehingga dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Memang bagian dari Al-Fatihah harusnya kan disebutkan faida qolal abdu atau faida qolal abdu, ketika hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, harusnya begitu maksudnya, paham nggih? Kita mencoba mengurai dalil nggih. Di mazhab Syafi'i maka pendapatnya adalah bismillah bagian dari Al-Fatihah. Berarti harus dibaca di dalam sholat, nggak bisa enggak gitu. Karena kalau tidak dibaca berarti batal, karena dianggap bagian dari Al-Fatihah. Nah, ini mengambil dari dalil tentang sebenarnya dalil umum ini, asaba'ul mathani, tentang 7 yang diulang-ulang. Hadis semisal hadis ketika Nabi memberitahu para sahabat mengenai surat yang paling agung dalam Al-Quran, beliau bersabda, hiya alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Rasulullah memberitahukan kepada sahabat tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran, maka disebutkan dia adalah alhamdulillahi rabbil alamin asaba'ul mathani, itu adalah 7 yang diulang-ulang. Nah, mereka menghitung lafaz siratal ladzina sampai ad-dhalin sebagai satu ayat, jadi basmalah menjadi ayat 1 sebagaimana keterangan saya tadi. Bisa dipahami nggih? Jadi mazhab Syafi'i mengambil seperti itu. Dalil lain nggih yaitu tentang idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah menyampaikan. Jadi memang pendapat ini juga kuat, bahkan lebih kuat. Idza qara'tum alhamdulillah, ketika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innahu umul Quran, itu adalah ibunya umul Quran, wa umul kitab, wasaba'ul masani, dan itu adalah 7 yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ikhdaha, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalamnya, kata Rasulullah. Ini dalam hadis ini. Jadi itulah mengapa mazhab Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Sebenarnya kayaknya lebih tegas ini. Kalau tadi kan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan, tapi kalau ini kan tegas banget bahwa wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, kata Rasulullah. Jadi dalam hadis ini dikatakan kalau engkau baca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian darinya, gitu, kata Rasulullah. Hadis ini secara sharih menyatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah, dan ini lebih rajih. Sharih itu hanya tegas. Hadis ini menunjuk
secara tegas karena ada kata-kata wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Sementara tadi di hadis yang qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain itu kan hanya keterangan membagi menjadi dua saja. Meskipun sekali lagi sebagian ulama berpendapat ya berarti nggak pakai bismillah gitu. Kita sama-sama menghargai gitu. Nah itu secara umum seperti itu gitu. Sekarang apakah bagian dari surat? Kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa bismillah bukan bagian dari surat gitu. Kemudian di Madzhab Syafi'i juga berkembang pendapat tentang bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Quran dan menulis basmalah di setiap awal surat. Padahal yang bukan dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Dan ulama sepakat basmalah yang ada di antara dua surat adalah kalamullah, sehingga wajib dianggap bagian dari surat. Nah ini yang pendapat yang bahwa bagian dari surat. Ada juga pendapat seperti itu. Ada pendapat dari seperti itu. Nah sekarang berikutnya hukum membaca basmalah. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka terbelah menjadi dua cara membacanya, yaitu satunya dibaca sirriyah dan satunya dibaca jahriyah, dibaca lirih dan dibaca keras. Nanti kalau jenengan sudah membaca dalil ini, jenengan bisa menyimpulkan bahwa yang paling baik adalah mempraktekkan kedua-duanya, kadang sirriyah, kadang jahriyah. Jadi jangan terlalu fanatik dengan satu pendapat. Suatu ketika saya ngimam di kampung, tapi di masjidnya Muhammadiyah. Di sana itu Muhammadiyah sedikit, tapi kalau Jumatan banyak sekali karena ngumpul dari mana-mana. Masjidnya bagus sepol. Jadi mau maju ke mimbar, disentuh sama panitianya. Ustadz, di sini bismillahnya nggak keras ya Ustadz, gitu. Karena di sana asalnya keras kan. Kalau di Cilacap kebanyakan keras. Di situ saya disentuh. Ustadz jangan lupa nanti bismillahnya nggak keras loh ya. Gitu. Jadi yaitu pendapat, nggak masalah. Tarjihnya Muhammadiyah kalau nggak keliru mengambil yang sir ya, yang sir. Kemudian bagi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah bismillah bukan dari bagian dari Al-Fatihah, tentu saja nggak dibaca. Jadi di Madzhab Malik jangan kaget kalau jenengan ikut di belakang Madzhab Malik ya nggak baca bismillah. Sir saja enggak. Kalau di Madzhab Hambali kan kayak dia Mekah kan masih baca bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Tapi kalau Madzhab Malik jenengan nggak dengar bismillah karena memang nggak dibaca sama sekali. Mengambil pendapat yang tadi. Nah sekarang mengeraskan apa dilirihkan. Pendapat pertama, sunnah dijaharkan, sunnah dikeraskan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Dalilnya adalah bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah, sehingga kalau Al-Fatihah dijahar, maka basmalahnya pun ikut jahar. Ini dilihat di dalam kitab Sifatus Salat Nabi, di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dalil lain, itu hadis dari Abu Hurairah. Nah ini penting ini juga dalil yang mendukung keras suaranya bismillahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah. Jalur lain dikatakan anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida amanan nasa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Adapun Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam, mengimami orang-orang, maka Rasulullah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim keras. Nah, ini pendapat Abu Hurairah. Hadis lain dari Nu'aim al-Mujmir, ia berkata, aku pernah bermakmum pada Abu Hurairah. Kalau tadi bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW, ini bermakmum kepada perawinya, yaitu Abu Hurairah. Dikatakan faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi umil qur'ani hatta balagha waladdallin qala amin wa qala nasu amin. Kemudian dikatakan wa yaqulu qulun sajada Allahu akbar. Wa yaqulu idza salama, ketika selesai wa yaqulu idza salama,
ketika Abu Hurairah selesai salam, kemudian dia mengatakan wala di nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku tidak di tangannya, ini, nah ini keterangannya di sini, ini asbahukum solatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini di antara kalian yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian akhirnya itu, ini asbahukum solatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya di antara kalian itu sholatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah sholatnya Abu Hurairah itu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi umil Quran, berarti pakai bismillah dikeraskan. Nah, dalil ini dianggap tidak sharih, tidak tegas, menyebut secara khusus Bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang menyanggah. Kemudian terdapat beberapa riwayat sahih bahwa para sahabat yang lain juga menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim selain Abu Hurairah. Contohnya adalah Muawiyah. Muawiyah juga sekali waktu seringkali menjaharkan di dalam sholatnya. Dan ini disampaikan oleh Anas bin Malik, sholat Muawiyah bil Madinah, Muawiyah sholat di Madinah, sholatan fajaharu fiha bil qiraati faqara'a fiha Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Muawiyah itu menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah disunahkan dibaca lirih sir, dan ini banyak yang menggunakan pendapat ini. Di antaranya ada Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian Hanifiyah, Hanabilah, dan lainnya. Karena menurut mereka tidak ada dalil yang sahih dan sharih bahwa Nabi mengeraskan bacaan basmalah. Hadis dari Anas bin Malik dalam Sahihain, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, yang tadi itu loh, yang pertama tadi itu, dikatakan bahwa falam asma ahada minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim, sholat itu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Falam asma, kami tidak pernah mendengar ahad dan di antara mereka satupun minhum yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menjadi dalil bahwa Bismillah tidak dijahar, karena mereka nggak dengar gitu. Pendapat ketiga, ulama Malikiyah berpendapat makruh membaca secara jahar. Ya ini tentu saja berhubungan dengan pendapat bahwa Bismillah bukan bagian, itu pun masih dihukumi makruh di sini. Maka para ulama menyimpulkan yang tepat adalah kadang Rasulullah jahar dan kadang Rasulullah sir. Namun, namunnya yang penting, yang sering adalah sir itu lebih utama. Jadi nek podo-podo meh praktek, yang sir itu jumlahnya lebih banyak. Di antara alasannya adalah karena Anas bin Malik hidup lebih lama bersama Rasulullah dibandingkan Abu Hurairah. Podo-podo meriwayatkan riwayat yang berbeda, tapi hidupnya Anas bin Malik jauh lebih lama dibandingkan Abu Hurairah bersama Rasulullah, maksudnya lebih lama bersama Rasulullah. Jadi tidak diragukan lagi, Rasulullah tidak pernah merutinkan untuk menkeraskan atau menjaharkan dalam sholat, baik sholat malam atau sholat 5 waktu, baik mukim ataupun safar. Demikian pula para khulafaur rasyidin, juga mayoritas sahabat, bahwa mereka membaca dengan sir. Maka para ulama menyebut Abdul Aziz bin Baz misalnya, ini ulama Saudi, bahwa hal ini semestinya tidak menjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Nah ini kesimpulannya. Jadi persoalan Bismillah bagian Al-Fatihah atau tidak, setelah bagian dijahar atau disir, tidak selayaknya menjadi bahan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Nah ini pesan ulama seperti itu. Nah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kajian kita pagi ini, karena ini kelihatannya hal kecil tapi ini juga menjadi soal yang besar di masyarakat. Guru-guru Bismillah, kalau orang Bismillah nanti orang gelem do makmum karo imam, nah kan repot. Aku gak makmum karo dhek ora Bismillah kok. Yang satunya aku mau kok dhek ngomong Bismillah kok. Nah, ini kan jadi soal. Tidak selayaknya ini terjadi. Nah itu pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah rahmati kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.